Tanpa sosok pahlawan, kita tidak akan dapat mengecap manisnya kemerdekaan. Kita dapat melangkah keluar dari rumah, melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan seperti aktivitas jual beli di pasar, bahkan bercengkrama dengan riang gembira bersama kawan-kawan di sekolah, semua karena kita adalah bangsa yang merdeka. Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kisah perjuangannya sendiri. Kisah tentang sosok-sosok berbekal senjata yang sederhana namun tak surut nyali dengan gagah berani melawan penjajah keji. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai pahlawan negeri, pembela Ibu Pertiwi. Beragam kisah para pahlawan di Sulawesi Tenggara sungguh menarik untuk diketahui. Hingga akhirnya pencarian saya tertuju pada sosok pahlawan yang bernama Lapadi dari Desa Pamandati. Menurut informasi yang saya dapat, di daerah inilah dulunya hidup seorang pahlawan bernama Lapadi yang berjuang untuk mempertahankan wilayah ini dari serangan penjajahan Belanda. Menurut informasi yang saya baca juga, di daerah ini ada situs peninggalan bersejarah yang berkaitan sangat erat dengan perjuangan Lapadi dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Deborah Pak. Saya dari tadi datang ke sini mencari makam Lapadi. Di mana ya Pak? Oh, makam Lapadi sudah ini. Di sini Pak. Sini Wah, luar biasa sekali, saya bisa langsung udah sampai ke makam Lapadi. Mohon maaf kalau Ya. Bapak dengan siapa Pak? Saya Pak Anas, Pak cucunya. Anas. Cucunya Lapadi. Iya. Boleh ngobrol sedikit tidak Boleh. Pak? Di sebelah sini Di saja sini ya Pak. saja. Baik, silakan Pak. Jadi tempat di mana kita berada sekarang ini adalah makam Makam Pak Lapadi. Pak Lapadi, Iya. pahlawan yang mempertahankan Lapadi. daerah ini dari Daerah. penjajahan Belanda ya Pak? Penjajahan Belanda. Itu Lapadi itu lahir di, apakah memang Ngapa lahir di desa Mandati. ini? Oh, Sudah lahir di sini. lahir di desa ini Ngapa karena Mandati. desa Pamandati ini dulunya namanya Ngapamandati. Ngapa Mandati. Baik, lahirnya tahun berapa itu Pak? Lahir 1863. 1863. Ini saya lihat makamnya berbentuk persegi dengan Persegi. ada batu-batu yang masih terjaga, Oh, iya. yang sepertinya masih batu asli, batu Ini kali ya batu, Pak? batu kali asli ini dari Windo, dari daerah pertahanannya. Daerah pertahanannya, Iya, dari daerah tempat dia pertahanannya. bertahan dari serangan Iya. Belanda itu Pak. Ini asli batu-batu dari Asli, sana? asli. Sudah pokoknya diambil di sana nih sampelnya. Asli. Sengaja kami pertahankan bahwa kami pun fondasinya di luar dari aslinya. Ya, ada fondasi Ya, yang, ada fondasi yang ini dibangun yang oleh kami keluarga bangun, ya, baru Pak? kita bangun karena tapi di luar dari asli, kuburan asli. Kuburan aslinya inilah Iya. ini tetap terjaga dengan nisannya yang di Nisannya. sebelah itu. Dulu guci. Gitu. Dulunya Guci. Guci, pecah. Bapak cucu Lapadi keturunan keberapa Pak? Keempat. Keempat. Berarti ada dari Bapak Dari bapak saya, orang tua. dari Lapadi, Manangi, Hmm. Rangga, Hasabu, saya. Wah, bagaimana sih Pak cerita perjuangan Lapadi dulu? Konon ceritanya dari orang tua kami ini dia bertahan di benteng di hulu menyusuri sungai dia, Sungai Windo di atas. Jadi di perjuangannya khusus melawan Belanda, tidak mau dijajah dia dan tidak mau damai lah. Tidak mau berdamai. Tidak mau damai dengan Belanda. Bahkan kami diceritakan juga bahwa dia punya surat sertifikat, berupa sertifikat itu dia perjanjian dari Belanda itu bahwa dia melawan. Berapa kali diserang oleh Belanda, mau
diambil, tapi dia tidak mau. Sehingga dia bikinlah benteng. Ah, itu dia. Saya pernah baca Pak bahwa di daerah sini ada peninggalan bersejarah. Nah, ternyata itu benteng ya Pak. Benteng Lapadi. Benteng Lapadi namanya. Apakah Lapadi ini pada akhir hidupnya itu di tangan Belanda atau dia berhasil mempertahankan wilayah ini Pak? Alhamdulillah tidak sampai di tangan Belanda. Wah, luar biasa sekali. Mulai beliau meninggal, sudah keadaan tidak kacau lah. Betul masih Belanda, tapi sudah tidak berani lagi ya, datang ke area ini. Iya, ya, sudah tidak usul lagi. Sampai sakit, meninggal karena sakit, bukan meninggal karena peluru. Wah, hebat, luar biasa ya Pak. Ini Pak, senjata apa kira-kira yang digunakan dulu di zaman perjuangannya? Senjata perjuangannya dia hanya menggunakan tombak. Tombak dengan parang tahu ya Pak. Ya, hanya itu saja. Hanya itu saja, tidak ada peluru atau ada akhirnya ada dia punya peluru meriam ya. Meriam yang dibakar itu. Iya, yang dibakar. Parang itu tahu, apakah itu memang parang khas dari suku Tolaki atau memang dia parang yang seperti yang biasa kita lihat di pasaran, Pak? Ya, khas perjuangan. Khas perjuangan. Ya, khas itu. Ada perbedaan pada bentuknya. Di parang untuk bertani beda dengan parang untuk bertarung. Beda bentuknya juga beda. Dari informasi yang saya baca, ada yang menyebutkan bahwa Lapadi ini adalah Tamalaki. Nah, Tamalaki ini apa sih Pak artinya dan mengapa sosok Lapadi disebutkan sebagai seorang Tamalaki? Iya, Tamalaki itu kalau orang Tolaki itu bahwa dia laki-laki sejati. Wow. Laki-laki sejati itu tidak sembarang lah. Ya. Kalau misalnya dia berjuang, ada musuhnya, dia mungkin meninggal. Berarti ada kesaktiannya juga ya Pak? Ini Tamalaki. Masih banyak yang mungkin belum pernah mendengar mengenai perjuangan Lapadi ini. Masih banyak. Apa harapan dari Pak Anas sebagai cucu turunan langsung dari Lapadi terhadap perjuangan Lapadi mungkin supaya lebih banyak orang yang tahu? Iya, harapan kami sebagai cucu kalau bisa diusulkan atau apalagi di era sekarang ya medianya bagus supaya ditayangkan, diperlihatkan bahwa ternyata ada di sini pahlawan kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan. Langkah kaki saya membawa saya sampai ke sebuah jalan yang diberi nama Jalan Lapadi. Jalan ini berjarak sekitar 3 km dari makam Lapadi dan berada di pinggiran desa. Tanah lapang dan petak-petak perkebunan milik warga terlihat berbaris rapi di sisi kanan dan kiri jalan, sedangkan di hadapan saya membentang kawasan hutan dan pegunungan. Semakin jauh masuk ke dalam Jalan Lapadi, saya melihat ada banyak sekali areal perkebunan di sekitar sini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Anas, selaku cucu dari Lapadi, maka Pak Lumi, bapak yang bisa mengantarkan saya ke benteng, sekaligus penjaga benteng Lapadi, biasanya melakukan kegiatan perkebunan di sekitar sini. Assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak dengan Pak Lumi? Iya, benar. Saya Deborah. Iya. Saya dapat info dari Pak Anas, Pak, kalau Bapak tinggal di sini, sekaligus juga menjaga benteng Lapadi, Pak. Iya, benar. Bapak boleh saya diantarkan ke naik ke atas benteng? Iya, boleh. Di lewat mana jalannya, Pak? Iya, lewat di sini, Bu. Oh iya, baik Pak. Makasih, Pak. Iya. Menelusuri jejak kehidupan pahlawan Lapadi Sang Tamalaki membuat saya dan Pak Lumi harus berjalan masuk ke dalam hutan yang dulunya menjadi tempat persembunyian Lapadi.
Satu-satunya jalan setapak menanjak yang kami lalui dipenuhi dengan tumbuhan liar dan beberapa kali kami harus menyeberangi sungai. Menurut keterangan Pak Lumi, sungai inilah yang bernama Sungai Windo, sumber perairan tempat Lapadi dan orang-orang yang mengikutinya hidup berpindah-pindah pada zaman penjajahan Belanda. Kita sudah sampai, Pak. Iya, sudah sampai nih di tempat ini. Iya, Inilah benteng pahlawan dipakai. Lapadi. Pahlawan Lapadi. Iya, Kita iya. bisa masuk ke dalam, Pak? Bisa, bisa. Oh, iya, boleh. Silakan, Pak. Boleh diceritakan, Pak, benteng ini dibangun menggunakan batu apa, lalu berapa orang yang bisa ditampung di sini, Pak? Nah, ini saya ceritakan ini toh. Ini ya sekitar lah maksimal ya 70 orang lah begitu. Toh? Nah, iya, ini. Nah, Kalau dibangunnya pakai apa? ya manual lah begitu. Batu-batu ini, Batu Kalibindo ini. Iya, batu Kalibindo. Nah, itu yang disusun. Siapa yang membantu Lapadi waktu itu, Pak? iya, udah punya pasukan-pasukan ini. Iya. Hmm, Susun ini tempat perlindungannya di orang. baik. Iya. Ini kan hanya untuk tempat persembunyian. Ya, persembunyian. Selain bersembunyi, kegiatan mereka dulu sehari-hari apa, Pak? Ya, berkebun di bawah. Oh, Ketika ada musuh, dia lari ke sini. Ya, bersembunyi. dari sini. Musuhnya itu datangnya dari arah mana sih? sebenarnya, Pak? Dari sebelah sini. Nah, kali ini, hulunya Kalibindo ini. Hulu ada di seberang sana. Iya. Oh, begitu. Setelah itu biasa berapa lama mereka bersembunyi di sini, Pak? Ada mingguan, Nah, tahunan? pokoknya mungkin? bukan mingguan, tahunan mereka bersembunyi di sini. Oh. Nah, di sini tempat anunya di orang ini. Iya. Tempat apanya itu, Pak? Perlindungannya di orang toh. Sebenarnya ada punya pertahanan di sini lah. Iya, punya pertahanan. Berarti Belanda, pernah enggak Belanda sampai ke tempat ini, Pak? Ini nggak sampai, paling ya sekitar 100 meter, 50 meter. Mereka itu kalau injak ini nggak pernah injak. Nggak pernah injak. Iya, Berarti betul-betul benteng ini tempat yang aman ya, iya, Pak? aman ini. Baik. Harapan Pak Lumi Iya, terhadap benteng ini ke depannya bagaimana, Pak? saya punya harapan ya begitu. Ya, kalau bisa kami ini, ya bantu kami supaya terrawat inilah, iya, gitu. Jangan hanya segini saja. Mungkin bisa ada dirapikan lagi Iya, lebih mau ya, Pak? dirapikan apa, atau dibersihkan kiri kanan apa, atau gitu. Supaya bisa lebih banyak orang juga mungkin Iya, datang yang mendengar cerita tentang Lapadi ya, Pak? iya, terutama itu jalannya, toh mau diperbaiki begitu. Supaya enak kita jalan naik, toh jangan ada hambatan, toh gitu. Baik, Iya, baik. Terima kasih banyak Iya. Pak Lumi Iya, buat sama-sama. waktunya. Saya sudah Iya, diantarkan sampai iya, ke sini. sama-sama. Sehat selalu ya, Pak. Iya. Berada di tempat ini menyadarkan saya tentang betapa gigihnya pahlawan dalam berjuang menggapai kemerdekaan. Benteng dibuat tanda menolak untuk tunduk pada penindasan, melindungi masyarakat dari kejinya penjajahan. Walau perang telah usai, namun perjuangan belum selesai. Ada kemerdekaan yang perlu untuk diisi. Untukmu pahlawan, kami ucapkan terima kasih. Di hati sanubari kami, engkau abadi.